Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini? Pada video ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Silahkan antum tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kamu pernah makan jeruk enggak? Pasti pernah dong ya. Dan rasanya itu ada asam-asamnya gimana gitu. Nah, rasanya bisa asam seperti itu karena jeruk tersebut mengandung senyawa asam. Ketika antum sedang mandi, terus pernah nggak lagi sabunan, antum nggak sengaja tuh sabunnya nyiprat ke mulut antum. Terus antum jilat, nah rasanya itu kan pahit sekali ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sabun itu mengandung senyawa basa. Lalu, apa saja sih sifat dan klasifikasi asam basa itu? Silakan antum simak materi tentang asam dan basa pada video ini. Asam adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Asam mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Zat-zat yang memiliki rasa masam itu mengandung asam. Asam memiliki pH kurang dari 7. pH itu adalah derajat keasaman pada suatu larutan. Ciri selanjutnya, silakan antum perhatikan gambar berikut. Ketika kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dicelupkan terhadap larutan asam, nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kertas lakmus merah tetap akan berwarna merah, tetapi kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi warna merah. Jadi ciri-ciri asam itu ada 3 tadi ya, bersifat masam, pH-nya kurang dari 7, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Asam dapat dibedakan menjadi 2, ada asam organik dan asam anorganik. Asam organik itu apa? Asam organik itu adalah asam yang berasal dari makhluk hidup dan diperoleh secara alami dari hewan maupun tumbuhan. Ciri-ciri asam organik adalah senyawa asam yang memiliki atom karbon. Berikut contoh asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Asam sitrat atau C6H8O7 adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah jeruk dan buah lemon. Asam maleat atau C4H4O4 adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah apel dan buah pir. Asam tartat C4H6O6 adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah anggur. Asam askorbat C6H8O6 merupakan vitamin C yang terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Asam asetat CH3COOH dihasilkan dalam proses pembuatan minuman beralkohol dari buah anggur. Yang terakhir ada asam benzoat C7H6O2 dihasilkan dari tanaman genus Tyrek. Selain terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, asam organik juga terdapat dalam berbagai hewan bahkan tubuh kita. Di antaranya, semut dapat menghasilkan asam format atau HCOOH atau disebut juga asam semut untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Ketika kita tersengat oleh lebah, sengatan lebah akan terasa sakit di kulit karena mengandung asam. Beberapa bakteri tertentu dapat menghasilkan asam asetat. Oke, kita next ke pembahasan asam anorganik. Asam anorganik adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu kimia, para ahli kimia kemudian dapat membuat berbagai jenis asam dari berbagai bahan mineral. Ciri asam anorganik adalah tidak mengandung atom karbon. Contoh asam anorganik diantaranya sebagai berikut. Ada namanya asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, dan asam fosfat H3PO4. Kita lanjut ke pembahasan tentang basa. Sifat basa mempunyai rasa pahit seperti obat. Akan terasa licin jika mengenai kulit kita. Basa memiliki pH atau derajat keasaman lebih dari 7. Dalam larutan basa,
Jika kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan basah, maka yang terjadi adalah kertas lakmus biru tetap berwarna biru, tetapi kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang garam. Garam dapat terbentuk dari reaksi asam dengan basa. Reaksi ini biasanya disebut dengan reaksi penggaraman atau netralisasi. Garam memiliki pH atau derajat keasaman sama dengan 7. Ketika kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan garam atau netral, yang terjadi adalah kertas lakmus tersebut tidak mengalami perubahan. Kertas lakmus biru tetap berwarna biru dan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Itu artinya netral. Contoh larutan garam seperti garam dapur NaCl atau kalium klorida KCl. Bagaimana caranya antum tahu apakah larutan ini bersifat asam atau basa? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berbeda dalam lingkungan basa dan lingkungan asam. Ada beberapa macam indikator asam basa, yaitu ada indikator alami, indikator buatan, pH meter, indikator kertas lakmus, dan indikator universal. Indikator dalam bentuk kertas disebut kertas lakmus. Kertas lakmus itu terdiri atas kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Sesuai yang dijelaskan di awal, jika larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Ingat aja, asam belakangnya huruf M, maka kertas lakmusnya itu dua-duanya akan berwarna merah. Biru akan berubah jadi merah, merah tetap merah. Jika larutan basah, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Cara mengingatnya adalah larutan basah huruf depannya itu kan B. Artinya kedua kertas lakmus tersebut ketika kertas lakmus merah itu akan berubah jadi biru. Nah, yang biru tetap berwarna biru. Jadi intinya kedua kertas lakmus tersebut akan berwarna biru. Yang merah akan berubah jadi biru, yang biru tetap jadi biru. Pada larutan garam, kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah dan kertas lakmus biru tetap menjadi biru ya, seperti namanya netral, tidak memihak manapun dan tidak akan berubah. Indikator asam basa selanjutnya ada indikator alami. Indikator alami berasal dari ekstrak daun, bunga, atau bagian lain dari tanaman. Misalnya tanaman kubis merah, tanaman kunyit, dan tanaman bunga. Tanaman bunga seperti bunga sepatu dan bunga mawar. Contoh, tanaman kubis merah mempunyai warna asli ungu atau merah lembayung. Ketika diteteskan ke dalam larutan asam, warna indikatornya akan berubah menjadi merah. Sedangkan jika diteteskan ke dalam larutan basah, warna indikator kubis merah akan berubah menjadi hijau. Indikator buatan merupakan indikator yang sengaja dibuat untuk keperluan pengujian larutan asam, basa, ataupun garam. Indikator buatan meliputi kertas lakmus yang sudah kita bahas, terus metil merah, metil jingga, fenolphthalein, dan bromtimol biru. pH meter dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan melalui pengukuran harga pH larutan tersebut. pH meter merupakan alat yang akurat untuk menentukan nilai pH karena nilai pH langsung dapat dibaca pada layar pH meter. Larutan bersifat asam jika pH larutannya kurang dari 7. Larutan bersifat basa jika pH larutan tersebut lebih dari 7. Dan jika larutan bersifat garam atau netral, maka pH larutannya itu sama dengan 7. Indikator universal terdapat dalam bentuk kertas pH. Setiap satu paket kertas pH itu terdiri atas beberapa deretan warna. Ketika kita mencelupkan kertas indikator universal ke dalam suatu larutan,
kita dapat mengetahui nilai pH dari larutan tersebut dengan cara mencocokkannya pada peta warna dalam kemasan kertas indikator tersebut. Peta warna dalam kemasan indikator universal menggambarkan rangkaian warna, di mana pada warna tertentu menunjukkan nilai pH tertentu. Alhamdulillah, materi pembahasan tentang asam basa sudah selesai. Pada materi ini, diharapkan antum dapat memahami perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.